Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang wujud materi. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bahwa kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Oleh karena itu kita harus tahu apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat tertentu. Dari pengertian ini, mari kita telusuri benda-benda apa saja di alam ini yang tidak termasuk dalam materi. Misalkan pulpen, apakah dia materi? Tentu, karena pulpen memiliki massa, kemudian dia menempati ruang atau punya volume dan punya sifat tertentu. Kira-kira ada atau tidak benda yang tidak memiliki massa? Mungkin di antara kita akan ada yang berpikir udara, Pak. Nah, perlu kita ketahui bahwa udara termasuk ke dalam materi. Kenapa? Karena udara memiliki volume atau dia menempati ruang. Apakah udara memiliki massa? Tentu. Sudah banyak penelitian yang menggunakan udara sebagai sampel, di mana sampel itu dapat ditimbang meskipun massanya sangatlah kecil, tapi tetap udara memiliki massa. Oleh karena itu udara termasuk ke dalam materi. Jadi tidak semua yang tidak bisa kita lihat tidak digolongkan ke dalam materi, karena materi tidak harus dapat dilihat. Namun ada hal-hal di dunia ini yang tidak termasuk ke dalam materi. Misalkan ketika kita sedang berpikir, biasanya akan muncul ide-ide dalam pikiran kita. Apakah ide-ide yang muncul dalam pikiran kita itu dapat ditimbang? Tentu tidak. Apakah dia menempati ruang? Tentu tidak. Oleh karena itu, ada hal-hal di dunia ini yang tidak termasuk ke dalam materi. Contohnya adalah ide atau mimpi atau hal-hal lain yang tidak bisa diukur massanya dan volumenya. Selanjutnya, materi setidaknya akan memiliki satu bentuk. Bentuk dasar materi pada umumnya ada tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Kita akan bahas satu persatu. Bentuk padat atau solid adalah bentuk atau wujud dari materi yang partikelnya memiliki susunan yang sangat rapat. Jadi kerapatannya sangat tinggi dan mampu mempertahankan bentuknya hingga diberi pengaruh dari luar. Artinya bentuknya tidak akan berubah sampai kita lakukan sesuatu terhadap benda tersebut. Misalkan apabila kita memiliki sebongkah kayu yang kita letakkan di atas meja, kemudian kita diamkan selama 5 menit, apakah kayunya akan berubah? Tentu tidak. Tapi apabila kayu itu kita potong, maka itu artinya kita memberikan pengaruh dari luar. Apakah bentuknya bisa berubah? Bisa jadi berubah. Bentuk yang kedua adalah cair atau liquid. Bentuk cair atau liquid ini adalah wujud materi yang partikelnya memiliki susunan yang agak rapat. Jadi kalau dibandingkan dengan padat tadi, maka cair ini sebenarnya lebih renggang, tapi dia masih termasuk rapat. Kenapa? Karena partikelnya tidak bisa bergerak dengan bebas. Kemudian bentuk cair ini memiliki sifat fluida. Sifat fluida adalah sifat mengalir. Mengalir bagaimana? Mengalir mengikuti bentuk wadahnya. Contoh mudahnya ketika kita di rumah memiliki botol yang berisi air, di mana botol tersebut berukuran atau berbentuk tabung. Kemudian air di dalamnya kita tuangkan ke dalam gelas yang berbentuk kubus. Apakah air yang dituangkan akan tetap berbentuk tabung? Tentu tidak. Air yang dituangkan pasti akan berubah mengikuti bentuk wadah yang baru, yaitu bentuk kubus. Oleh karena itu bentuk cair
memiliki sifat fluida mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk materi yang terakhir adalah gas, di mana bentuk gas ini adalah wujud materi yang partikelnya memiliki susunan yang sangat renggang. Susunan yang renggang ini menunjukkan bahwa partikel-partikel gas dapat bergerak dengan sangat bebas. Sama seperti bentuk cair, maka bentuk gas ini juga memiliki sifat fluida, mengalir mengikuti bentuk wadahnya. Namun berbeda dengan bentuk cair, bentuk gas ini dapat mengembang tanpa batas. Oleh karena itu, apabila kita lepaskan gas dalam wadah yang terbuka, maka gas itu dapat mengembang hingga keluar dari wadahnya. Ini adalah 3 bentuk dasar materi yang umumnya dikenal di alam. Namun pada hari ini sudah dikenal bentuk materi yang keempat yang disebut sebagai plasma. Apa itu plasma? Plasma adalah bentuk materi yang merupakan hasil ionisasi dari gas. Sehingga plasma adalah hasil ionisasi dari gas. Apabila kita tinjau dari suhunya, maka bentuk padat memiliki suhu yang paling rendah di antara ketiga bentuk. Ketika suhunya mulai naik, suatu materi yang bentuknya padat akan berubah menjadi bentuk cair. Susunan partikel yang tadinya sangat rapat akan berubah menjadi agak renggang. Ketika materi yang bentuk cair dipanaskan kembali, ketika suhunya meningkat, maka akan berubah dari bentuk cair menjadi bentuk gas, di mana yang tadinya molekulnya masih agak rapat, sekarang sudah bisa bergerak dengan bebas. Sehingga ada kaitan antara suhu dengan bentuk dasar dari suatu materi. Semakin tinggi suhunya, biasanya kerapatannya akan berkurang, dia akan semakin renggang dan dapat bergerak dengan lebih bebas. Begitu juga sebaliknya, semakin suhunya diturunkan, biasanya dia akan kembali menjadi lebih rapat sehingga bentuknya akan mengarah ke bentuk padat. Demikian penjelasan tentang wujud materi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.